Bab 007 32. Di tengah kehebohan semua orang tentang pengakuan Arman yang ditolak seorang wanita, pembawa acara mengumumkan jika waktu jamuan telah tiba. Arman beserta petinggi lainnya dipersilahkan untuk memasuki ruangan yang sudah disiapkan. Penyambutan cukup sederhana namun sangat kental dengan kekompakan dan kekeluargaan. Menu yang disajikan pun makanan kampung yang bisanya menjadi andalan untuk kaum elite yang jenuh dengan makanan mahal ala resto bintang 5. Di tengah banyaknya orang yang mengerumuni, kedua manik Arman masih sibuk menerawang setiap sudut, mencari keberadaan seseorang yang baru saja ia berikan shock terapi. Pak Arman. Panggilan Pak Kapolres membuat Arman mengakhiri pencariannya. Kantor ini baru direnovasi ya, Pak. Terakhir ke sini sepertinya belum ada auditorium sebesar ini. Alhamdulillah, proyek dari pusat. Semoga betah, Pak Arman. Beliau menuang kopi hitam pekat di cangkir Arman yang sudah kosong sejak tadi. Perasaan yang berbeda sedang dirasakan oleh Chelsea. Sejak tadi ia berusaha menghindar dengan duduk sendirian di pantry. Ia benar-benar takut kalau sampai Arman keceplosan dan mengungkapkan pertemuan mereka. Namun, caranya menghindar tidak bertahan lama. Beberapa saat berlalu, Ketua Bayangkari istri Pak Kapolres tiba-tiba masuk pantry. Beliau mengerutkan keningnya saat melihat Chelsea sendirian di sana. Kamu ngapain sendirian di sini? Wajah Chelsea memucat. Cepat-cepat ia berdiri, menundukkan kepalanya. Saya agak lelah, Bu. Jadi duduk sebentar. Kebetulan kamu di sini. Tolong bawain air mineral di meja Pak Kapolres. Saya mau ke toilet sebentar, sakit perut. Meja Pak Kapolres. Chelsea tertegun sebentar. Beberapa detik berlalu, ia ingat jika Arman satu meja dengan beliau. Maaf Bu, tapi... Lah kembali menegapkan kepalanya dan wanita paruh baya tadi sudah tidak ada. Apesnya. Mau tidak mau, Chelsea harus menjalankan tugas, karena sekarang pun para rekannya sedang sangat sibuk dengan tugas masing-masing. Dengan berat hati, Chelsea menyusun beberapa air mineral di atas nampan lalu beranjak keluar dari pantry. Di saat seperti ini, Chelsea benar-benar membutuhkan bantuan Waldan. Sayangnya, Waldan yang kadung kesal, hanya melirik sebentar kemudian kembali asik mengobrol sambil menikmati makan siangnya, tanpa berniat membantu. Sikap yang ditunjukkan Waldan membuat Chelsea tak punya pilihan lain. Ia percepat langkah kakinya, menuju meja yang terletak di barisan paling depan, dekat dengan panggung. Permisi, saya bawakan air mineral. Arman masih fokus dengan makanannya. Kamu Chelsea, istri Bribka Waldan, kan? 33. Hingga pertanyaan Pak Kapolres berhasil membuat makanan di rongga mulut Arman tertahan. Ia menegapkan kepalanya, memperhatikan wanita yang sejak tadi ia cari-cari di antara ratusan orang yang memadati auditorium. Benar, Pak. Chelsea kembali melanjutkan aktivitasnya memindahkan air mineral dari nampan ke atas meja. Tanpa mempedulikan Arman yang sejak tadi memperhatikannya. Ternyata wanita ini istri Bribka Waldan. Dek. Perang. Rasa gugup mendengar pertanyaan Arman membuat Chelsea tanpa sengaja menyenggol cangkir di sudut meja, hingga jatuh, pecah berhamburan. Astagfirullah. Maaf, saya nggak sengaja Pak. Kedua tangan Chelsea bergetar seiring kedua lutut yang ia tekuk, bertumpu pada lantai. Namun,
Baru saja ia hendak meraih pecahan cangkir yang berserakan, tangan panjang nan kekar sudah mendahuluinya. Chelsea menegapkan kepalanya menatap ke depan. Detik itu juga ia mematung saat beradu tatap dengan Arman yang juga sedang berlutut di hadapannya. Untuk kedua kalinya, mereka dipertemukan di situasi yang salah. "Apa kamu baik-baik saja?" Lagi-lagi suara pria itu menyandarkannya. Chelsea kembali menunduk sebelum akhirnya beranjak pergi dengan langkah tergesa. Segaris senyum tipis tergambar jelas di wajah Arman, sembari memunguti pecahan cangkir di lantai. Entah mengapa, ia sangat suka melihat wajah wanita itu memerah, seolah kepuasan tersendiri, meski ia tahu jelas jika wanita itu telah memiliki suami. Nampan yang ia pegang sejak tadi, diletakkan sembarangan. Pandangan Chelsea terus tertuju pada pintu keluar. Tas jinjingnya pun ia tarik sampai menggantung di bahu. Apapun yang terjadi, ia harus pulang sekarang, menghindari situasi yang membuatnya tidak nyaman. Mau kemana? Tubuh Chelsea tersentak, berbalik memandangi Waldan yang tiba-tiba saja menarik pergelangan tangannya. Masih sambil mengatur napas, ia mencoba untuk menjelaskan, "Aku mau pulang, Mas." Rahang wajah Waldan mengencang mendengar hal itu. Perlahan ia mendekat, sembari mencengkram kuat pergelangan tangan Chelsea. "Jangan buat malu aku ya. Jika memang ini yang terakhir kalinya kamu menemani aku, lakukan dengan baik. Jangan tunjukkan sikap kampungan kamu di sini." Hembusan napas Chelsea bergetar, saat menahan gejolak di dadanya. Ia tahu, Waldan sangat kesal, karena sebentar lagi pernikahan mereka berakhir, tapi kenapa kata-kata kasar tak hentinya ia keluarkan. Padahal, selama 6 bulan, Chelsea tidak pernah absen dalam tugasnya sebagai pendamping. Ya, situasi memang sedang sangat kacau sejak Chelsea memutuskan untuk mengajukan gugatan karena sudah lelah dengan kehidupan rumah tangganya. Hal itu pun berdampak pada Mbak Nia yang mulai mewanti-wanti kalau saja nanti, adiknya benar-benar berpisah. Siang hari, di rumah sakit, Mbak Nia menyuapi ibu seperti biasa. Sejak tadi ia memperhatikan, dan sepertinya kondisi ibu sudah bisa diajak ngobrol. "Bu." 34. Wanita parubaya itu, menoleh lemas. "Kenapa, Nduk?" "Nggak apa-apa sih." Kedua lengannya ia lipat di tepi berangkar. "Aku cuma pengen tahu. Itu loh, tanah tempat ibunya Chelsea bangun rumah sama lahan persawahan di belakangnya, masih punya almarhum bapak kan, ya Bu?" "Iya punya bapakmu," jawab ibu lemah. "Tapi, sejak Chelsea menikah sama Waldan, ibu sudah ubah sertifikatnya atas nama Chelsea, sebagai hadiah." "Dek, apa?" Jari-jari tangan Mbak Nia mencengkram erat spray berangkar. Tapi sebisa mungkin ia tetap menunjukkan ekspresi setenang mungkin, agar tidak memantik kecurigaan ibu. "Sejak kapan, kok aku nggak dikasih tahu?" "Loh, ya kamu sudah dapat bagianmu. Ngapain ibu kasih tahu?" Selama 6 bulan ini, Chelsea yang paling sering datang untuk ngurusin ibu. Istri Ridwan, si Suri itu pemalas, dan nggak sopan. Ibu nggak suka. Diam-diam Mbak Nia semakin geram. Tentu saja ia tidak akan membiarkan adik iparnya itu mendapatkan sepeser pun dari keluarga mereka. Sebagai anak pertama dari 3 bersaudara,
Mbak Nia merasa, dialah yang berhak atas semua warisan yang ada. Nggak bisa dibiarin. Aku harus bujuk Waldan untuk memaksa Chelsea mengalihkan aset yang sudah ibu kasih. Enak saja, sudah minta cerai malah dapat banyak. Kakak. Sore harinya, di perjalanan pulang ke rumah. Sebelum pulang, aku sudah membicarakan perceraian kita ke kepala satuan kerja. Waldan melirik Chelsea yang sejak tadi geming di sisinya. Besok, paling lambat lusa, surat izin keluar. Tapi, maaf, aku nggak bisa ikut kamu ke pengadilan agama. Urus saja sendiri, aku capek. Sudut bibir Chelsea terangkat membentuk seringai tipis. Ditatapnya Waldan yang kembali fokus menyetir. Gimana nggak capek? Setiap hari, abis kerja yang kamu urusin cuma Nada dan Bonnie. Ibu aja belum pernah kamu jenguk dari kemarin. Berapa kali sih, harus aku bilang ke kamu? Hardik Waldan penuh penekanan. Aku sudah jujur, kalau aku memang cinta sama Nada, tapi hanya sebatas itu. Selama pernikahan kita, aku nggak pernah selingkuh sama dia, yang istriku itu kamu. Apa sih gunanya cinta buat aku, hah? Lanjut Waldan. Semuanya aku penuhi. Uang bulanan, kendaraan, hunian. Tapi, masih saja kamu minta cerai, cerai dan cerai. Lihat saja, kamu akan menyesal, sangat menyesal. Setelah ibumu menangis melihat anaknya menjanda. Sepanjang Waldan membentaknya, Chelsea hanya menatap nanar ke arah depan. Mendengarkan dan merasai sakitnya sendiri. Meski demikian, ia masih belum puas, sebelum melontarkan semua pertanyaan yang berterbangan di dalam kepala. Selama kita menikah, kalian tidak pernah berhubungan. Berarti sebelum kita menikah, pernah. Chelsea, bisa berhenti nanya nggak? Kalian menjalin hubungan di belakang Mas Yoga. Apa jangan-jangan ini alasan Mas Yoga melakukan KDRT ke Nada dan akhirnya kabur dari rumah? Iya. Aku bilang, stop nanya itu terus. Apa Bonnie, anak kalian? Kali ini Waldan diam. Tangan kanannya sibuk memegang kemudi, sementara tangan yang lain memijati. 35. Pelipisnya yang tiba-tiba terasa berdenyut. Diamnya sang suami, justru menyakiti Chelsea lebih dari apapun. Dagunya bergetar, ia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat, meremas tas dinas di atas pangkuan lebih erat. Namun, cairan bening di pelupuk mata masih saja berjatuhan mengaliri pipi hingga basah. Apa dugaanku benar, Mas? Bukannya menjawab, Waldan malah menepikan mobilnya. Keluar. Aku malas satu mobil sama wanita banyak tanya dan sok tahu seperti kamu. Iya kita akan cerai, akhiri semuanya. Tapi jangan pernah ikut campur dengan kehidupanku lagi. Sakit kamu, Mas. Tanpa pikir panjang, Chelsea beranjak turun dan mobil itu pun kembali melaju kencang meninggalkannya begitu saja. Sial, sangat sial, di saat bersamaan pula hujan deras turun disertai angin kencang. Chelsea masih berdiri di sana, menatap kosong kerintik-rintik hujan yang jatuh di bawah kakinya. Lamunan pun kembali menghanyutkannya, mengingat hal-hal yang ia impikan. Selama pernikahan, mereka tidak pernah mengarungi keromantisan bersama, tapi justru pria sedingin kutub utara itu, menorehkan luka berbalut trauma kepadanya. La putuskan untuk mengambil langkah menyusuri trotoar jalan, sambil mendekap erat tas jinjingnya.
Chelsea harap, ia menemukan taksi atau ojek yang bisa mengantarnya kembali ke rumah sakit, karena ia sudah janji kepada ibu akan pulang tepat waktu. Dari arah berlawanan lampu sorot kendaraan membuat penglihatan Chelsea terganggu. Ia putuskan untuk menepi sebentar, sampai mobil itu berlalu. Tapi, yang terjadi malah sebaliknya, mobil itu malah ikut menepi di bahu jalan. Tak lama, seorang pria keluar dengan payung hitam yang melindungi kepalanya. Lagi-lagi Chelsea terheran-heran, kenapa pria itu muncul teramat sering hari ini. Ya, siapa lagi jika bukan Arman. Kita bertemu lagi, Nyonya Waldan Firmansyah. La fokus melihat name tag di baju dinas Chelsea. Apa saya harus memanggilmu Chelsea saja mulai sekarang? Pertanyaan pria itu membuat Chelsea bingung. Di saat seperti ini, ia tidak mau menodai marwahnya dengan menatap laki-laki asing terlalu lama. Maaf komandan. Saya harus pulang. Sesaat, Arman membiarkan wanita itu berjalan melewatinya. Kemudian, ia mengerahkan tangan, menarik bahu Chelsea, hingga mereka kembali saling berhadapan. Kepala Satuan Kerja sudah menyampaikan masalah kalian kepada saya. Jika kamu mau, surat izin akan dikeluarkan sekarang juga. Siapkan surat pengajuan gugatan cerai. Lanjut Arman. Setelah semuanya selesai, bisa kita lanjutkan pembicaraan kita yang tertunda hari itu. 36. Percayalah, saat seorang suami mulai melirik wanita lain, di saat bersamaan istrinya sedang diincar oleh pria lain yang bahkan lebih baik darinya. Pertemuan mereka hari itu seharusnya sudah selesai, setelah Chelsea menolak dan mengungkapkan identitasnya sebagai istri seorang bintara. Ya, seharusnya demikian, sebelum tiba-tiba Arman muncul dengan sikap ugal-ugalannya. Waktu seakan berhenti di sana. Rintik hujan yang membeku di udara, kendaraan yang berhenti berpacu dan angin yang berhenti berhembus. Hanya Arman dan Chelsea yang menguasai ruang dan waktu dengan saling menatap dalam kegelisahan hati masing-masing. Jelas sekali jika Arman sudah membuntuti wanita itu sejak tadi dan hal itu ia lakukan bukan tanpa alasan. Beberapa saat yang lalu, tepatnya jam 5 sore, acara dibubarkan, segera. Arman diajak oleh Kaur bin Oks untuk melihat ruang kerja Kasat Reskrim yang terletak di lantai 2. Suasana masih sangat ramai, banyak anggota dari satuan lain yang masih tinggal untuk sekedar mengobrol ataupun berdiskusi. Hal itu pun menarik perhatian Arman, karena tadi belum sempat menyapa Kasatker yang turut hadir. Assalamualaikum, Pak Ronald. Wei, Arman. Pria berkepala plontos itu sontak langsung berdiri memeluk Arman. Kelihatannya aman ya, di tempat baru. Insya Allah, Pak. Ini ngobrolnya, seru banget, lagi pada bahas apa? Ia menarik kursi, duduk dan meraih sebotol minuman dingin di atas meja. Pertanda jika Arman kembali menunda keinginan untuk melihat ruang kerjanya yang baru. Pak Kaur pun ikut-ikutan mengambil posisi. Itu, si Waldan. Barusan buat saya kaget. Nikah baru 6 bulan, tiba-tiba dia bilang, mau cerai. Besok dia akan mengajukan surat izin cerai ke kantor, jawab Pak Kasatker dengan santainya. Waldan. Arman bergumam, dan akhirnya menyadari jika itu adalah nama suami Chelsea. Maksud Anda Bribka Waldan dan istrinya yang bernama Chelsea? Betul.
Katanya dokumen persyaratan nyusul besok. Tadi dia sempat diskusi sebentar sama saya, karena kebetulan ketemu di sini. Beliau lagi-lagi menggeleng. Sejak awal memang agak lain. Sepertinya dia nggak demen sama istrinya. Baru nikah langsung ambil tugas ke luar kota. Setiap ada kegiatan pun, pasti pergi dan pulangnya sendiri-sendiri. Padahal istrinya modelan bidadari begitu. Sayang banget ya kalau jadi janda.